Perkenalkan, nama saya Trivena Sidawalok dengan NIM 11S25002. Di sini saya akan menjelaskan praktikum Pempros pada week 4 yang berjudul eh, alokasi memori dan array. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang array multidimensi. Nah, di sini pada baris pertama itu baris untuk memanggil Library Studio supaya program bisa pakai printf untuk menampilkan teks kita ke layar. Pada baris ketiga, ini adalah awal program utama. Semua kode dijalankan ada di dalam main. Kemudian pada baris keempat, ini cuma komentar yang fungsinya untuk menjelaskan saja, tidak dijalankan oleh si program yang tadi. Baris kelima itu membuat variabel rows dengan nilai 2, artinya jumlah matriksnya nanti itu ada 2. Baris keenam itu membuat variabel rows dengan nilai 2, artinya jumlah kolom matriks nanti itu ada 2. Kemudian pada baris ketujuh itu membuat array 2 dimensi ataupun matriksnya ukuran 2 baris dan 2 kolom untuk menyimpan angka. Pada baris ke-9 itu seperti biasa itu hanyalah komentar, itu nggak dijalankan. Baris ke-10 itu mengisi baris ke-10, baris ke-0, kolom ke-0 dengan angka 9. Baris ke-11 itu mengisi baris ke-0, kolom ke-1 dengan angka 8. Sedangkan baris ke-12 itu mengisi baris ke-1, kolom ke-0 dengan angka 7. Baris ke-13 itu mengisi baris ke-1 dengan kolom 1 dengan angka 6. Baris ke-15 itu menampilkan tulisan isi matriks yang 2 kali 2 lalu pindah ke baris ke yang baru. Kemudian pada baris ke-16 itu perulangan untuk baris matriks dengan baris 0 sampai ke 1 yang tadi. Baris ke-17 itu perulangan untuk kolom matriks dari kolom 0 sampai kolom 1. Baris ke-18 itu menampilkan isi matriks sesuai dengan baris I dan kolom J tadi. Baris ke-19 itu kayak penutup perulangan kolom J. Dan baris ke-20 itu pindah ke baris baru setelah satu baris matriks selesai ditampilkan. Kita coba menjalankannya. Nah, ini udah jalankan. Kemudian kita masuk ke array. Yang dimana ini penjelasannya pada baris pertama itu menampilkan ataupun itu memanggil Library Studio supaya program bisa dipanggil printf untuk menampilkan teks ke layar. Itu pada baris kedua itu ini adalah program utama, semua kode yang dijalankan itu dimulai dari sini. Pada baris ketiga itu seperti biasa itu hanyalah komentar, itu nggak mempengaruhi program yang akan kita jalankan. Kemudian pada baris keempat itu membuat array size dengan nilai 4, artinya array punya 4 elemen. Kemudian pada baris ke-6 itu seperti biasa hanyalah komentar. Baris ke-7 itu membuat array bernama dengan menampung 4 angka bertipe short integer. Kemudian pada baris ke-11 itu adalah menghitung total memori array. Contohnya kayak ukuran satu elemen dikali jumlah elemen. Kayak 2 byte dikali 4 itu jadi 8 byte. Kemudian pada baris ke-14 itu mengisi elemen pertama array dengan angka 0. Baris ke-15 itu mengisi elemen kedua dengan angka 8. Kemudian pada baris ke-16 itu mengisi elemen ketiga dengan angka 5. Kemudian baris ke-17 itu mengisi elemen keempat dengan angka 2. Baris ke-19 itu menampilkan ukuran satu elemen array yaitu ukuran short integer. Baris ke-20 itu menampilkan total memori yang dipakai array yaitu hasil perhitungan tadi. Kemudian pada baris ke-23 itu adalah perulangan untuk for untuk mengakses array dari indeks 0 sampai ke 3. Kemudian pada baris ke-24 itu menampilkan indeks array dan nilainya satu per satu. Kemudian pada baris ke-26 itu menandakan program berjalan dengan normal tanpa error. Kita coba menjalankannya. Ini dia hasilnya. Kemudian kita masuk ke elemen array. Yang dimana kalau di elemen array ini baris pertama itu ya memanggil Library Studio supaya kita bisa pakai printf untuk menampilkan teks ke layar. Baris ketiga itu awal program utama. Program C selalu dimulai dari sini. Kemudian pada baris keempat itu membuat array bernama R dengan tipe datanya short integer.
jumlah elemennya ada 4, isinya langsung diisi. Itu kayak array 0, 10, array 1, 20, dan seterusnya. Baris kelima itu menampilkan alamat awal array di memori. Baris keenam itu menampilkan alamat elemen pertama array. Hasilnya akan sama kayak array, karena array itu 0. Kemudian pada baris ketujuh itu menampilkan judul sebelum mencetak alamat tiap elemen array yang tadi. Kemudian pada baris ke-8 itu perulangan for dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan 3. Kemudian pada baris ke-9 itu komentar, itu nggak bakal mempengaruhi program yang akan kita jalankan yang tadi. Kemudian pada baris ke-10 itu menampilkan eh, kayak index array, alamat memori elemen, nilai elemen array. Kemudian pada baris ke-11 itu kayak menutup perulangan, biasanya bilang dengan for. Kalau baris ke-12 itu ya menandakan kalau program ini normal dan tidak error. Kita coba menjalankannya. Nah, setelah dijalankan ini dia hasilnya yang keluar. Kemudian kita masuk ke memori, yang dimana kalau dia yang memori ini eh, baris pertama dan kedua itu biasa itu dalam program. Kalau baris kedua itu kayak program C bakal dimulai dari sini. Kalau baris ketiga itu ini komentar, ini nggak mempengaruhi programnya. Kemudian pada baris keempat itu membuat variabel biasa bernama i dengan tipe datanya short integer dan nilai awalnya itu 100. Baris keenam itu juga komentar, sedangkan baris ketujuh itu membuat pointer bernama pi. Pointer ini khusus menyimpan alamat dari variabel yang bersifat short integer. Kemudian nul itu artinya belum menunjukkan kemana-mana, itu kayak biar dia bisa aman. Kemudian baris ke-9 itu juga komentar. Baris ke-10 itu mengambil alamat memori variabel i, lalu alamat itu disimpan ke dalam pointer si pi yang tadi. Sekarang pi itu menunjukkan ke si i. Kemudian pada baris ke-12 itu menampilkan judul bahwa data ini sebelum diubah lewat pointer yang tadi. Pada baris ke-13 menampilkan nilai langsung dari variabel i yaitu 100. Baris ke-14 itu menampilkan alamat memori dari si i. Persen P itu dipakai khusus untuk alamat si pointer yang tadi. Kemudian pada baris ke-15 itu menampilkan isi pointer P. Isinya adalah alamat I, jadi nilainya itu sama dengan NP. Baris ke-16 itu eh, P itu artinya ngambil nilai dari alamat yang ditunjuk si P ini. Karena P itu menunjuk ke I, maka nilainya itu adalah 100. Baris ke-18 itu juga komentar, itu nggak bakal mempengaruhi programnya. Kemudian pada baris ke-19 itu mengubah nilai di alamat yang ditunjuk si Pi yang tadi. Karena Pi itu menunjukkan ke I, maka nilainya si I itu juga ikut berubah menjadi 223. Inilah yang disebut dengan induction. Kemudian pada baris ke-21 itu menampilkan judul bahwa nilai sudah diubah lewat pointer. Baris ke-22 itu menampilkan nilai I sekarang. Hasilnya itu kan 223, meskipun I itu tidak diubah. Pada baris ke-23 itu menampilkan nilai yang ditunjukkan oleh si P. Nilainya juga 223 karena menunjuk ke si I yang tadi. Baris ke-24 itu menandakan program ini selesai dengan normal. Kita coba menjalankannya. Nah, inilah dia hasilnya telah dijalankan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian tugas praktikumnya, yaitu bound checking, yang dimana program ini menunjukkan bagaimana array bisa benar dan juga contoh kesalahan yang sedang terjadi. Jadi array ini dibuat dengan ukuran 3, artinya itu hanya bisa diakses oleh indeks 0 sampai 2. Saat array 0, 1, dan 2 diisi itu masih ditampilkan, hasilnya itu masih aman karena masih dalam batas. Jadi masalahnya itu ada di array di luar dari batas itu, contohnya kayak array 5 ataupun -1, karena itu indeksnya itu tidak ada dalam array. Sehingga nilai yang muncul itu bisa jadi kayak acak-acakan dan nggak bisa diprediksi. Dan yang paling bahayanya itu saat menulis program itu ke array 100, karena ini bisa berarti menulis ke memori yang bukan milik si array itu, dan hal tersebut bisa menyebabkan program kita itu error atau nge-crash atau bahkan langsung berhenti. Jadi intinya kalau di array
dalam bahasa C itu selalu diakses sesuai dengan ukuran agar program tetap aman dan berjalan dengan benar. Kemudian kita masuk ke operasi matriks. Tapi sebelumnya itu kita akan mencoba menjalankan yang bound checking ini. Nah, ini dia kalau dia udah dijalankan. Kemudian kita masuk ke operasi matriks. Yang dimana kalau dia operasi matriks ini itu menjumlahkan dua matriks ukurannya itu kayak 2 kali 2 dengan cara yang sederhana. Kayak pertama itu kayak program menyebutkan 3 matriks yaitu A, B, dan matriks hasil. Setelah itu pengguna diminta untuk masukkan nilai satu persatu ke dalam matriks A dan matriks B menggunakan perulangan for. Sehingga pengisiannya jadi rapi dan kodenya itu nggak berulang-ulang. Terus kayak setelah kedua matriks terisi, program menjumlahkan elemen yang posisinya sama. Misalnya kayak A0 itu jumlahkan dengan B. Jadi kayak itu 2 kali 2. Lalu hasilnya disimpan di matriks hasil. Terus yang terakhir itu kayak program A dan B itu dijumlahkan dalam bentuk tabel agar mudah dibaca. Jadi kayak intinya itu kalau program ini menunjukkan cara memakai array 2 dimensi, kayak perulangan dan operasi penjumlahan matriks dengan aman dan terstruktur gitu. Jadi kita coba menjalankan karena dia diminta 2 kali 2, kita masukkan 2 kali 2 dan hasilnya ini. Jadi dia kayak ini matriks A, ini matriks B, terus kalau ini dijumlahkan inilah ini dia hasilnya. Kemudian kita masuk ke pencarian alamat. Nah, kalau dia yang pencarian alamat ini eh, itu kayak berfungsi kayak membaca 5 angka, lalu mencari angka yang paling besar menggunakan bantuan pointer. Yang pertama itu program meminta pengguna memasukkan 5 angka dan menyimpannya ke dalam array. Setelah itu semua angka yang sudah dimasukkan tadi tampilkan kembali agar pengguna bisa melihat datanya. Selanjutnya program itu membandingkan setiap array untuk menentukan nilai yang paling besar dan menyimpan posisi ataupun indeksnya itu. Jadi kayak indeksnya itu ditentukan nilai maksimumnya. Terus pointer itu diarahkan ke alamat elemen array yang nilainya itu yang mana yang paling besar gitu. Terus terakhir itu program menampilkan nilai maksimum. Jadi indeks itu tempat nilai yang berada serta alamat memori dan nilai maksimum tersebut. Terus kayak intinya itu program ini menunjukkan cara menggabungkan array, perulangan dan pointer untuk mencari dan mengakses data yang penting dalam sebuah program C. Jadi kita coba menjalankannya. Jadi kita masukkan contohnya input 5 nilai. Nah, ini dia. Ini nilai maksimumnya dan ditemukan pada indeks keempat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.